Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita bertemu lagi dalam suasana hari Natal Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi sukacita dan juga berbagi iman percaya saya bersama saudara pemirsa dimanapun berada yang ini pada malam ini menyaksikan acara kita Suara dari Timur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan Natal yang telah hadir di tengah kehidupan kita.
Maka kita awali dengan doa. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang telah mengaruniakan kasih sayang-Mu melalui putra-Mu Yesus Kristus, supaya kami yang ada di dunia ini boleh mendapatkan kesempatan untuk menyambut Kristus dan mendapatkan keselamatan. Karena itu pada malam ini firman-Mu akan diberitakan. Biarlah telinga dan mata menyaksikan dan benar, dan Roh Kudus boleh bekerja sehingga setiap orang boleh mendapat kesempatan untuk membuka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba siap memberitakan kabar baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, teks kita pada kesempatan ini saya ambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah saya di malam ini. Tema malam ini adalah, adakah tempat bagi Yesus? Adakah? Ini pertanyaan yang harus dijawab di masa Natal ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, mungkin kita berkata, mengapa tidak ada tempat bagi mereka? Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena orang tidak tahu kalau yang akan dilahirkan ini adalah juru selamat dunia. Mengapa tidak tahu? Karena orang tidak mendengar firman Tuhan. Seperti yang terjadi dengan seorang raja, seorang pejabat negara pada waktu itu, yaitu Herodes. Alkitab berkata bahwa dia terkejut, dia kaget sekali. Ternyata ada orang yang akan dilahirkan dan dia akan menjadi raja dunia. Dan dia merasa terganggu sistem pemerintahannya. Itu mengapa? Karena dia seorang raja, dia seorang pejabat, tetapi dia tidak membaca firman Tuhan. Ini penting sekali bagi kita di hari Natal. Apapun tugas kita, apapun status kita, kita harus tetap membaca firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa tahu siapa yang datang itu. Memang hari Natal sudah menjadi sebuah budaya dunia. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini dirayakan dari waktu ke waktu. Dan firman Tuhan terus diberitakan. Tetapi juga banyak orang belum tahu. Mungkin saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini pun mungkin tahu secara saja bahwa Natal itu tetapi kebenaran firman Tuhan tentang siapa dia harus kita tahu. Nah itulah sebabnya orang-orang yang berada di waktu itu, mereka tidak mengerti siapa yang sedang dikandung ini.
Dan kita sudah tahu apa yang dicatat dalam Injil Matius pasal 1 dan 2, yang keluarga, sebuah keluarga yang menjelaskan siapa Yesus itu. Bahwa Yesus benar-benar dilahir dari keluarga manusia. Matius 1 ayat 1 menyebutkan dua nama besar. Bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Oh, siapa Daud? Raja Israel. Yang sangat hebat, terkenal. Kerajaannya selama 40 tahun makmur. Dan Yesus adalah benih atau tunas dari yang raja itu. Kemudian Abraham juga disebut di Matius 1 ayat 1. Bapak Abraham, kita sudah tahu, bapak orang percaya. Karena ada janji kepada bapak Abraham bahwa dari keturunanmu itu engkau akan jadi berkat. Dan kita tahu itulah perbedaannya. Ishak lahir sebagai anak perjanjian. Maka daftarkan dalam Injil Matius itu pasal 1, silsilah Yesus itu diuraikan sampai kepada Yusuf dan Maria yang kita baca tadi dalam Injil Lukas pasal 2. Jadi akhir ini itu memberi tempat untuk dia. Saya percaya sebagai tua, pasti Yusuf dan Maria sudah mengetuk pintu ke pintu, mencoba mencari penginapan. Tapi jawabannya adalah sudah penuh, tidak ada tempat. Dan itu sebabnya mereka terus mencari. Nah, sementara Ibu Maria sudah waktunya untuk akan melahirkan. Secara manusiawi dia pasti sakit, dia pasti kita. Dan keputusan terakhir adalah di sana ada sebuah tempat yang tidak dipakai. Di sana ada hewan-hewan. Biarlah kita ke sana dan anak itu dilahirkan. Saudara-saudara, hari Natal datang kepada kita dan kadang kita isi saja. Tetapi mengerti siapa dia yang datang itu. Yesaya menubuatkan dia dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 saya baca atau ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 700 tahun sebelum peristiwa Bethlehem, sebelum Yesus lahir, seperti yang kita dengar tadi bacaan dari Lukas pasal 2, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa anak yang lahir ini tidak sembarangan. Anak yang lahir ini mempunyai 4 kuasa yang tidak ada pada siapa di muka bumi ini. Dari sampai sekarang dan ke depan tidak ada yang sama seperti anak. Dan kita lihat di sana dia disebut penasehat ajaib. Artinya apa? Tanpa Yesus dunia ini kacau. Karena tidak ada penasehat. Dia disebut Wonderful Counselor. Dia penasehat yang tidak, karena dia adalah pencipta kehidupan. Penasehat ajaib. Dia juga dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. Bahasa Ibrani menggunakan kata El Gibor. Luar biasa, dia perkasa. Allah yang menguasai alam semesta. Dia berkuasa. Kemudian dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal, everlasting Father. Luar biasa. Kita punya bapa, mama, orang tua. Mereka punya umur terbatas. Sedikit-sedikit ada, sebentar lagi sudah tidak ada. Saya juga tidak punya bapa. Orang tua saya juga sudah semua tidak ada. Tetapi puji Tuhan karena saya tahu dari firman Tuhan bahwa ada Bapa yang kekal. Kalau saudara hari ini mungkin berkata saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk merayakan Natal ini. Dengar baik-baik, ada Bapa yang kekal. Dan itu sudah dinubuatkan 700 tahun
sebelum Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi luar biasa, peristiwa ini tidak sembarangan. Kemudian gelar lain yang diberikan kepada dia adalah, dikatakan dia adalah Raja Damai, Prince of Peace. Dia yang bisa membuat dunia yang bermusuhan ini menjadi bersaudara. Dunia yang bermusuhan ini bisa hidup bersama. Nah, itulah anak ini. Tetapi seperti tadi saya katakan, alasan pertama mengapa orang tidak memberi tempat untuk dia, karena mereka tidak tahu firman. Sama seperti Raja Herodes. Dia kaget sekali. Oh, ada raja. Oh, ada raja yang datang. Justru yang mengerti kedatangan Tuhan ini adalah para Majus. Nah, para Majus ini adalah orang-orang pintar dari daerah timur yang mencari informasi dan membaca pergerakan alam semesta ini, membaca secara perbintangan dan menemukan rahasia bahwa di sana di Bethlehem ada seorang raja yang akan lahir dan dia penentu hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu serius, penting sekali. Saudara dan saya harus tahu firman Tuhan. Kepandaian boleh ada, tetapi pakailah untuk mencari Tuhan. Seperti orang-orang Majus, mereka pintar, tetapi kepintarannya dipakai untuk menemukan sang raja itu. Sementara Raja Herodes, dia hanya punya status pemerintahan, dia hanya urusan birokrasi, dia lupa bahwa hidupnya ditentukan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ketika dia tanya, benarkah? Katanya, nah ini orang Kristen model katanya itu. Katanya ada raja yang mau lahir. Saya harap pemirsa yang mendengarkan khotbah ini di hari Natal bukan sekedar kita datang untuk bungkus-bungkus kado lalu menukar kartu dan seperti itu. Bagus, itu tradisi yang baik. Tetapi more than the tradition. Lebih dari tradisi, kita harus lebih dalam lagi mengerti mengapa Yesus datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alasan pertama tadi adalah karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Doa dan harapan saya, jangan sampai kita merayakan Natal tapi tidak mengerti firman Tuhan. Itu berbahaya sekali. Nanti Natal dia datang dan pergi, kita tidak menikmati sukacita, tidak mendapatkan pendalaman rohani. Kita tidak mendapatkan peningkatan kualitas hidup sebagai orang percaya. Karena kekristenan kita dimulai dari kelahiran Yesus. Dari Kalvari, dari Bethlehem ini, kandang yang hina ini, Yesus akan menuju ke Golgota, ke Kalvari. Di sana dia akan membayar lunas dan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan dia menjadi juru selamat kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alasan kedua, mengapa tidak ada tempat bagi waktu itu sedang membutuhkan tempat untuk dilahirkan. Seharusnya ada tempat. Pasti ada penginapan. Tapi kenapa sampai harus ada di kandang Bethlehem? Kandang hina. Bahkan tempat tidurnya pun hanya di sebuah palungan. Tempat isi makanan. Bau air liur daripada hewan-hewan yang makan itu tidak pernah dibersihkan. Bau busuk. Tetapi Yesus lahir di tempat busuk itu. Karena apa? Alasan yang kedua, karena orang begitu sibuk dengan urusan pribadi. Mereka sibuk terus. Sampai walaupun mendengar suara ketukan dari Bapak Yusuf, tolong istri saya mau melahirkan. Tolong adakah tempat? Sedikit saja ada tempat, bolehkah menumpang sebentar? Ternyata semua orang ada dalam zona kenyamanan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Sementara sang bayi kudus yang dikandung oleh ibunya Maria, bayi ini bukan hasil hubungan antara Yusuf dan Maria. Matius pasal
1 dan pasal 2 menjelaskan dikandung oleh Roh Kudus. Itulah bedanya. Dia bukan manusia biasa. Yesus itu mempunyai dua sifat yang tidak ada pada siapapun. Dia ilahi 100% dan dia manusiawi 100%. Tidak ada pada siapapun. Tetapi sayang sekali, tidak ada yang memberi tempat untuk dia. Mengapa? Karena terlalu sibuk. Setiap rumah sudah dilewati, diketuk pintu, adakah tempat? Adakah tempat? Tapi semua berkata, I'm sorry, no room. Tidak ada rumah. Atau mungkin mereka berkata full house. Iya betul, beberapa kota kalau di musim Desember mau menuju ke Januari, hotel-hotel menjadi penuh, orang memenuhi tempat. Karena mereka ingin menikmati Natal sampai kepada akhir tahun dan sambut tahun baru. Sehingga mereka menikmati dan tidak berpikir tentang orang lain mau perlu tempat atau tidak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari Natal ini menantang kita untuk harus memberi tempat. Sibuk. Jangan terlalu sibuk. Sungguh ayat 7 ini yang dari Lukas pasal 2 ini betul-betul menantang. Saya membacanya berulang-ulang. Di sana dikatakan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wah, keterlaluan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Yesus ada di kota kita malam ini, atau di rumah, di lingkungan kita malam ini, maukah saudara membuka pintu rumah dan berkata, tidak usah ketuk, masuk saja, karena saya punya rumah? Ataukah sama seperti mereka yang pada 2000 tahun yang lalu terlalu sibuk dengan kenyamanan pribadi, hanya pikir diri sendiri, hanya pikir keperluannya sendiri dan tidak peduli dengan juru selamat itu. Padahal tadi kita baca dinubuatkan 700 tahun sebelumnya bahwa dia adalah penentu hidup manusia. Hari ini kabar baik, malam yang bahagia ini, saya mau sampaikan kepada saudara semua. Yang pertama tadi, bahwa mengapa orang tidak ada tempat bagi Yesus pada waktu itu? Karena satu, tidak tahu firman Tuhan. Saya mau ingatkan kita semua supaya Natal ini boleh diisi dengan belajar firman Tuhan. Saya bersyukur ada kesempatan untuk bisa berbagi dengan saudara. Apapun status saudara, mau di bidang pemerintahan, atau di bidang bisnis, atau di bidang pendidikan, atau di bidang masyarakat, atau dalam keluarga. Hal yang sangat penting, saatnya untuk baik Bapak belajar Alkitab, Mama belajar Alkitab, duduk bersama merenungkan kisah Natal ini. Anak-anak juga bisa mendengarkan cerita dari orang tua. Jangan sibuk dengan hal-hal yang terlalu bersifat kulit-kulit saja, luar saja, bungkusan saja. Inilah saatnya untuk kita belajar firman Tuhan supaya lebih dalam lagi. Kita mengenal Yesus itu, supaya kita ikut dia sebagai pengikutnya yang setia. Yang kedua, saya ingatkan kita, supaya jangan sampai kita terlalu sibuk. Karena itu alasan kedua mengapa mereka tidak kasih tempat buat dia. Jangan sampai kita juga terlalu sibuk. Sampai Natal ini lewat dan tanggal-tanggal yang indah ini, ya datang dan pergi begitu cepat. Dan Yesus tidak pernah masuk di rumah saudara. Yesus tidak pernah masuk di istana pribadi saudara dan saya adalah hatimu, hatiku. Kalau kita tidak punya waktu untuk Yesus, betapa ruginya kesempatan Yesus hadir. Kita tidak lagi bicara tentang Yesus bayi kecil. Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah menyelesaikan segala pekerjaan Bapaknya. Yaitu dia datang ke dunia untuk menyelesaikan kerinduan hati Bapaknya. Karena dia mau supaya semua orang yang mendengarkan namanya boleh membuka hati dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang ketiga, alasan mengapa tidak ada tempat bagi Yesus. Alasan ketiga adalah ada sampah, ada kotoran, ada hal-hal yang tidak beres. Jadi banyak orang di dalam keluarga bukan saja menikmati sukacita
kehidupan pribadi zona nyaman, tetapi juga ada problem. Itu sebabnya anak ini disebut penebus. Itu sebabnya anak ini disebut juru selamat. Dalam Injil Matius pasal yang kedua dijelaskan di sana bahwa anak ini, nama Yesus itu artinya juru selamat. Kata Yunani yang dipakai adalah kata soter. Dia adalah juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan siapa yang percaya kepadanya. Karena itu kesempatan saudara dan saya di hari Natal ini lebih dari perayaan, pesta, dan semua atribut yang bagus sekali. Bagus sekali, makanan yang berlimpah, kue di sana sini. Ibu-ibu sibuk bikin kue, bikin makanan, bagus semua. Bapak-bapak dari satu acara ke acara lain bersalam-salaman, kirim kartu Natal, bagus itu semua. Tapi itu namanya tradisi Natal. Tetapi yang saya bicarakan ini adalah esensi Natal. Yaitu yang pertama, harus baca firman. Supaya jangan seperti Herodes yang bodoh. Sampai Herodes dia kacau. Dia marah, dia emosi. Dia bunuh anak-anak laki-laki di daerahnya itu. Siapa tahu dia bisa bunuh Yesus juga. Ini rencana iblis yang pertama pada waktu itu. Tidak berhasil. Yesus tetap Yesus, juru selamat. Kemudian alasan kedua mengapa Yesus tidak ada tempat. Itu karena dia mau masuk tetapi orang terlalu sibuk. Doa dan harapan saya kiranya di hari Natal jangan kita terlalu sibuk. Boleh atur apapun, boleh. Tetapi berilah tempat bagi Yesus. Tempat yang paling busuk itu di mana? Di sini. Di tempat ini. Kalau hati ini tidak diubahkan, maka dia tempat kotor. Karena itu beri tempat untuk dia. Lalu yang ketiga alasannya, mengapa sampai Yesus tidak dapat tempat? Karena ada dosa-dosa dalam kehidupan manusia. Dan Yesus mau hadir supaya seperti namanya, Yesus, penebus, juru selamat. Dia menyelamatkan, dia membereskan. Tinggal bagian kita seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah itu setia. Maka ia akan mengampuni kita. Dia mengampuni kalau kita mengakuinya. Kata yang dipakai untuk mengaku itu adalah homologeo. Dalam bahasa Greka artinya begini, katakan yang sebenarnya. Katakan seperti apa yang kita perbuat. Kalau marah orang bilang ya saya marah orang. Kalau mencuri saya harus bilang saya mencuri. Jangan katakan ya ada semacam dosa yang saya lakukan. Ini tidak benar. Harus katakan apa adanya. Bapak Ibu tradisi kita biasanya kita tunggu malam tanggal 31. Lalu duduk bersama. Lalu mau baku bikin beres. Saya mau kasih tahu. Belum tentu kita sampai ke tanggal 31. Belum tentu. Karena siapa tahu belum sampai, belum ada pemberesan. Maka ini waktunya untuk izinkan Yesus masuk ke dalam rumah tangga saudara. Rumah hidup saudara. Istana kecil saudara itu. Dan biarkan dia membereskan kehidupan saudara. Ada hubungan suami istri yang mungkin sepanjang tahun ini karena kesesakan, karena pandemi, maka mungkin ada ketegangan di sana sini, tapi akhirnya Natal datang. Maka waktunya untuk membereskannya. Suami bicara dengan istri, istri dengan suami. Nah kadang-kadang baru tidak urus kami. Nah karena itu saudara, di hari Natal yang indah ini, kita datang untuk membuka hati kita, hidup kita, dan dia membersihkan kehidupan kita. Bagian kita dalam mengaku, kemudian dia akan mengampuni, menyucikan kita sehingga jadi baru yang siap untuk menghadapi hari-hari ke depan. Saya kasih dalam Tuhan, betapa indah hari Natal. Tetapi pertanyaan yang tadi, adakah tempat
bagi Yesus? Mari kita jawab. Harusnya berkata, ada. Tempat itu di mana? Di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Kalau ini yang kita katakan, saya percaya nanti saya akan di tahun ini. Apa tantangan pandemi yang menghimpit kita, bahagia di hati, sukacita di dalam hidup kita akan diangkat di satu keadaan yang mungkin tahun-tahun ini menyebabkan kita diberikan kedamaian, ketentraman, sukacita. Karena apa? Karena kita sudah pintu hati dan seluruh diami oleh Kristus. Kenapa Kristus harus dilahirkan di kandang yang hina? Itu mengatakan bahwa manusia itu terhina, manusia miskin, manusia apa? Dia ambil semua kemiskinan kita, dia ambil semua penderitaan kita, dia ambil semua kebodohan kita, dan dia mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dan baik. Karena itu kepada pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, terutama bagi saudara yang mungkin pertama kali mendengar nama Yesus, kabar baiknya adalah Yesus itu hanya selamat datang ke dunia. Oh, ada banyak orang, Alkitab mencatat banyak sekali nabi-nabi hebat, termasuk Yesaya dan Mika dan lain-lainnya. Tetapi hanya ada satu juru selamat saja. Juru selamat itu namanya Yesus Kristus. Sampai dan lihat, hidupmu akan berubah, keluar berubah. Jadi pengalaman yang melampaui apapun yang disebut Tuhan setiap hari. Tuhan kita adalah Yesus. Kiranya Tuhan dan saya sangat jadi bagian melalui firman Tuhan dalam satu sukacita Natal bersama-sama. Siapkan tempat bagi dia. Jangan sampai tidak ada tempat bagi dia. Beri dia dan dia akan masuk dan sukacita ilahi dialami. Tuhan memberkati saudara dan kiranya firman ini mendatangkan berkat besar untuk pemirsa dan keluarga dan siap menyaksikan acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, syukur pujian kepadamu bahwa kami sudah mendengarkan kisah yang luar biasa 2000 tahun yang lalu, masih segar di pikiran kami hari ini tentang kelahiran Yesus. Kedua orang tua berusaha untuk mencari tempat, tetapi akhirnya keputusan terakhir adalah di kandang yang kotor, di palungan yang busuk, dan selembar kain hanya membungkus bayi Yesus. Tapi itu keputusan yang penting buat kami orang percaya. Saya berdoa secara khusus bagi pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, supaya Kristus Yesus, Engkau memulihkan keluarga-keluarga mungkin terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menyiapkan diri bagi Yesus. Mungkin sibuk dengan menyiapkan pesta Natal, acara Natal, dan semua aktivitas Natal, tetapi tidak ada tempat bagi Yesus secara pribadi. Kiranya firman Tuhan ini mendatangkan sukacita, mengingatkan untuk harus ada tempat, yaitu membuka pintu bagi Yesus di dalam rumah tangga. Pulihkan keluarga-keluarga yang mungkin bermasalah, ada pergumulan-pergumulan, kesesakan-kesesakan antara suami, istri, orang tua, anak. Pulihkan dan jadikan keluarga-keluarga yang mulia dan penuh sukacita di masa Natal ini. Bapak, saya juga mau berdoa kalau hari ini ada orang yang baru pertama kali mendengar nama Yesus, bahwa ternyata Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan baru ada pada bulan Desember, tetapi sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum peristiwa Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Kiranya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Karena hanya Yesuslah jalan keselamatan ke surga. Karena Dia yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bapak, saya juga mau berdoa untuk semua orang sedang menyaksikan acara ini. Berkatilah supaya di masa Natal ini nama Yesus boleh diberitakan
Yesus adalah untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh menikmati waktu bersama lewat program ini dan saatnya untuk kami mengakhirinya. Bapa di surga, berkati para pemirsa dan saya mengakhiri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah hadir di dunia ini. Haleluya. Amin. Anak, sekolah baik-baik ya. Iya. Jadi ya kakak jalan dulu ya. Kakak dadah. Dah. Puji Tuhan saya sudah sampai. Terbayang kembali kenangan indah bertahun yang lalu. Ayah, bunda, dan saudara, teman-teman semua. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, kandang Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati, takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Papa, Mama, di malam Natal ini saya rindu sekali cerita, tertawa, dan berdoa bersama semua keluarga. Walaupun Natal tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena kita jauh terpisah. Tapi saya bersyukur masih ada Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, kandang Natal, kita
Yesus